Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya, yang mana di video tersebut saya akan membahas sedikit penjelasan tentang hubungan agama dan psikoterapi. Jika kalian ingin tahu dan ingin menambah wawasannya, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yeti Nureka, NIM 1811320073, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Video ini sengaja dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah psikoterapi Islam di salah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama itu ada pengertian agama. Kata agama dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan din. Nah, dalam bahasa Arab dan Semit atau dalam bahasa Inggris religion. Dari arti bahasa etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi. Sedangkan kata din menyandang arti antara lain menguasai, memudahkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan. Nah, di poin kedua itu ada pengertian psikoterapi. Secara harfiah, psikoterapi berasal dari kata psiko yang berarti jiwa dan terapi yang berarti penyembuhan. Nah, psikoterapi juga diartikan sebagai pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Nah, istilah ini mencakup berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosinya sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. Nah, poin ketiga itu ada tujuan psikoterapi. Tujuan psikoterapi pada usaha untuk memberikan rasa aman, bebas agar klien mengeksplorasi diri dengan enak sehingga ia bisa mengenali hal-hal yang mencegah pertumbuhannya dan bisa mengalami aspek-aspek pada dirinya yang sebelumnya ditolak atau terhambat. Nah, untuk memungkinkannya berkembang ke arah keterbukaan, memperkuat kepercayaan diri, kemampuan melakukan sesuatu yang meningkatkan spontanitas dan kesegaran dalam hidupnya. Nah, di poin selanjutnya itu ada macam-macam terapi. Dalam psikologi, kita mengenali adanya 3 fungsi kejiwaan. Yang pertama itu ada fungsi kognitif, fungsi analis, dan fungsi motorik. Nah, setelah itu ada tahap-tahap psikoterapi. Nah, di tahap psikoterapi ini terdapat 4 tahap. Yang pertama itu wawancara awal, yang kedua proses terapi, yang ketiga pengertian ketindakan, dan yang keempat mengakhiri terapi. Nah, setelah itu ada poin penting juga agama sebagai psikoterapi. Yang pertama itu motivasi beragama. Nah, berdasarkan peranan dan kegunaan agama bagi kehidupan psikis manusia, yaitu sebagai efek, penyaluran suatu insting, pelarian untuk mengatasi konflik, dan jawaban untuk pemenuhan keputusan yang tidak terpuaskan karena adanya frustasi yang dialami manusia berbagai bidang kehidupannya. Nah, yang kedua itu ada fungsi agama dalam kehidupan. Nah, salah satunya itu agama memberikan pencerahan dalam kehidupan manusia. Agama dapat memberikan bimbingan dan petunjuk dalam hidup manusia. Terus agama dapat menenteramkan batin. Agama dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan sebagainya. Yang ketiga itu ada langkah-langkah terapi yang religius. Yang pertama itu menciptakan kehidupan Islam dan religius, banyak-banyak beribadah, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir, melaksanakan rukun iman, rukun Islam serta berbuat ikhlas, menjauhi sifat-sifat tercela dan mengembangkan sifat-sifat terpuji. Nah, yang keempat itu ada metodologi psikoterapi Islam. Yang pertama itu metode ilmiah, metode keyakinan, metode otoritas, dan metode intuisi atau ilham. Nah,
yang terakhir ini ada hubungan agama dengan psikoterapi. Pada dasarnya, bahwa manusia terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu tubuh yang bersifat materi dan jiwa yang bersifat imateri. Yang menjadi hakikat manusia adalah al-naf yang mempunyai dua daya, yaitu daya berpikir yang disebut rasio atau akal yang berpusat di kepala dan daya rasa yang berpusat di dada. Nah, cara mengembangkan dua daya ini telah diatur oleh Islam sedemikian rupa. Daya pikir atau akal yang berpusat di kepala dipertajam oleh ayat kuniyat. Ayat yang mengandung perintah agar manusia meneliti, merenung, berpikir, menganalisis, dan menyimpulkan demi lahirnya gagasan-gagasan inovatif. Sementara daya rasa yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, tanpa agama, jiwa manusia tidak mungkin dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi, agama dan kepercayaan pada Tuhan adalah kebutuhan pokok manusia yang akan menolong orang dalam memenuhi kekosongan jiwanya. Setidaknya ada 4 fungsi agama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agama memberikan bimbingan dan petunjuk dalam hidup, agama akan menolong dalam kesukaran, agama menenteramkan batin, agama mengendalikan moral. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi dan yang telah kita tonton itu bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.